Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Kita bahas mesin kopi lagi. Kali ini kita bahas Beleza Giulia. Mesin kopi ini cukup menarik untuk saya. Desainnya chrome semua di segala sisi sampai tray-nya. Semuanya stainless, chrome. Keren banget, elegan. Kelihatan luxurinya banget. Mesin ini single boiler, real boiler. Jadi bukan thermoblok, melainkan boiler. Beratnya kira-kira 25 kg, belum termasuk airnya. Dan kapasitas boiler bisa menampung lebih kurang 2 liter air. Salah satu yang menarik dari Giulia di sumber airnya. Jadi diberikan dua pilihan, bisa mengambil air dari water tanknya dengan kapasitas water tank 1,9 liter air atau tap water alias galon. Bila kita menggunakan tap water, pipa stainlessnya juga disediakan langsung. Jadi memang sudah diciptakan untuk demikian. Menarik banget untuk saya. Untuk aksesorisnya yang didapat dua portafilter, yang satu single spouch dan double spouch. Juga diberikan basket single dan basket double. Dan juga disediakan blind basket. Temper ini klasik, disiapkan standar ya untuk temper. Mesin ini dilengkapi dengan dua pressure gauge. Yang satu untuk memantau ekstraksi atau tekanan yang ada di group head. Dan yang satunya lagi pressure gauge untuk memantau tekanan yang ada di steamer. Untuk steamernya sendiri sudah double steam one. Jadi pada saat kita pegang steam one-nya itu hanya hangat saja. Jadi tidak membuat tangan kita melepuh. Untuk steam head-nya diberikan langsung sudah 3 lubang. Sehingga daya pressure tekanan steamnya juga sangat mumpuni. Group head-nya sendiri ini dari mesin E61 cocok untuk para barista idealis. Nah, mesin ini juga sudah dilengkapi dengan PID control yang mana terdiri dari setting pre-infuse sehingga kita ada 5 varian untuk kita setting pre-infuse-nya berapa detik. Lalu yang kedua, setting untuk mengatur suhu temperatur yang ada di boiler. Suhu paling rendah di 80 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi di 135 derajat Celcius. Setting berikutnya di PID ada pengaturan untuk Eco Mode. Saya sejujurnya tidak terlalu pakai Eco Mode-nya, tapi beberapa fitur salah satunya pada saat kita nyalakan Eco Mode-nya, itu ada settingan yang misalnya 30 menit mesin ini idle tidak digunakan, dia auto shutdown. Dan untuk menyalakannya lagi kita harus benar-benar matikan dulu saklarnya dan nyalakan lagi. Jadi memang tujuannya untuk menghemat listrik. Berikutnya kekuatan steamer untuk saya selama saya pakai sudah cukup mumpuni. Bisa steam di kapasitas jak besar sampai jak 600 mili contohnya. Tapi hari-hari saya menggunakan jak ukuran size 350 dan 380 mili. Dan ini benar-benar tidak mengalami kendala sama sekali. Saya coba brew menggunakan suhu default di suhu 125 derajat Celcius. Kremanya sangat luar biasa, tebal, dan ini juga cukup memuaskan untuk saya. Kalau rasa saya tidak jabarkan karena rasa tergantung dari beans dan ini pembahasan yang cukup subjektif. Salah satu yang menarik lagi dari mesin ini, Giulia atau Beleza, konsumsi daya listriknya ini benar-benar cukup low watt menurut saya. Salah satu mesin kopi yang low watt ya inilah merek ini, Beleza. Wattnya kecil, secara data dikatakan lebih kurang 1650 watt. Tapi pada saat saya tes real time, daya listriknya sekitar 1300-an watt mentok. Ya, paling tinggi 1377 watt. Itu pun hanya muncul kira-kira 1 detik atau 1,5 detik, lalu dia turun lagi drop. Dan kapan daya tersebut kita gunakan pada saat kita steaming, itu muncul di 1300-an. Sedangkan pada saat kita brewing, listriknya ini memang turun naik, tapi buat saya juga takjub ya. Bahkan jadi kita brewing itu sudah tidak takut-takut boros. Kenapa? Karena dia naik turun lompat-lompat mulai dari 60 watt saja, lalu naik ke 200 watt, sempat sebentar yang paling tinggi itu saya detect di 500 wattan, lalu drop lagi turun ke 200 watt dan kembali ke 60 watt. Jadi untuk brewing
Daya listriknya menurut saya cukup hemat. Sedangkan dari mesin-mesin kopi yang lain, rata-rata stabil di 800 watt sampai 900 watt. Dan ini cukup unik. Untuk hasil tekstur dari steaming susu, saya bahkan menguji dengan UHT, bukan sekedar fresh milk. Hasilnya sangat bagus, teksturnya halus, dan tidak mengalami kendala sedikit pun. Pada saat saya bikin foam tebal, jangankan foam tipis. Dan cukup stabil, karena ini boiler sungguhan. Jadi uap yang dikeluarkan, yang dipancarkan, stabil. Ya, jadi dia tidak seperti batuk-batuk. Ini yang menyenangkan pada saat sensasi steaming. Untuk kekurangan dari mesin ini yang saya temukan, menurut saya akhirnya minor. Pertamanya, saya cukup terganggu dengan suhunya. Karena ternyata suhu 125 derajat Celcius yang tertera di PID, saya berasumsi bahwa ini memang suhu yang ada di boiler. Jadi pada saat saya mau mengatur suhu untuk brewingnya, yang biasanya saya bisa atur suhu brewing mungkin 93 derajat Celcius atau 88 derajat Celcius, di mesin ini memang tidak bisa detect. Jadi saya hanya bisa mengatur suhu yang ada di boiler. Alhasil pada saat saya coba turunkan suhunya di 80 derajat Celcius, which is itu suhu yang terendah, mengalami kendala di steamernya. Jadi tekanan bar pressure gauge steamernya itu turun ya. Jadi pada saat kita coba steam, hampir tidak ada tekanannya. Sehingga kita harus kembali naikkan terlebih dulu, ya lebih kurang di 120 derajat Celcius, baru pressure gauge steamernya kembali naik ke 1-1,5 bar. Walaupun demikian, dirasanya pun secara espressonya masih dinikmati ya, rasanya sangat nikmat. Hanya buat teman-teman semua yang idealis di rasa pengaturan suhu brewnya, ini agak sulit mendetek sebetulnya itu di 90 derajat kah, atau 92-93 kah, atau 95 derajat Celcius, saya nggak bisa detek. Untuk hal-hal yang lain dari tray-nya memang tidak bisa ada jalur pembuangan, jadi kita memang harus rajin-rajin pada saat air penuh di tray, kita harus buang, tapi kapasitasnya juga cukup luas. Artinya menampung hasil cipratan air buangan juga panjang, tidak sedikit-sedikit harus kita buang. Teman-teman semua harus tahu ini single boiler, saya tekankan lagi, dan ini bukan mesin double boiler. Jadi kalau untuk yang benar-benar digunakan untuk komersil 100%, rata-rata suhu akan berubah kalau memang rush hour ya. Selebihnya untuk secara kekurangan yang lain saya tidak menemukan. Semuanya ini mesin perfect khususnya di low watt mesin kopi. Jadi kalau teman-teman semua mau cari mesin kopi yang daya listriknya rendah, ini jawabannya. Kalau mau cari yang suhunya stabil, ini juga jawabannya. Steamernya stabil karena boiler sungguhan, bukan thermoblok. Setelah ini saya perlihatkan bagaimana saya buat dari awal brewing sampai ngelate. Hasilnya cukup menakjubkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat referensi dari Beleza Giulia. Sampai jumpa di video berikutnya.